Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai dimensi 3. Adapun bahasan hari ini yaitu jarak antara titik dan garis, ya. Nah, kemudian silakan perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada garis G, kemudian ada titik A. Nah, bagaimana cara mencari jarak antara titik A terhadap garis G? Jadi, langkah pertama, kalian proyeksikan terlebih dahulu antara titik A terhadap garis G. Nah, ini hasil proyeksinya ya. Nah, ketika diproyeksikan antara titik A terhadap garis G, di sini ada hasil proyeksinya yaitu titik B. Nah, inilah yang mewakili, jadi jarak antara titik A terhadap garis G itu diwakili oleh garis AB, yaitu hasil proyeksi ya. Tadi B ini merupakan hasil proyeksi dari titik A terhadap garis G sehingga menghasilkan garis AB yang merupakan jarak antara titik A terhadap garis G. Nah, ini modal dasar kalian untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan titik dan garis. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada contoh. Perhatikan gambar kubus berikut. Jadi nanti di sini ada gambar kubus, masih seputar kubus ya. Contohnya biar memudahkan kalian dalam membayangkan bentuk bangun ruangnya. Di sini ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya itu 5 cm. Dengan pertanyaannya yaitu tentukan jarak antara titik A dengan garis BC. Ya, jadi tentukan jarak antara titik A di sini, kemudian garis BC di sini ya, di garis ya. Nah, langkah awal yang kalian lakukan supaya bisa menentukan jarak antara titik A terhadap garis BC, selalu langkah awal itu proyeksikan antara titik A terhadap garis BC. Nah, jadi proyeksikan itu tarik garis lurus ya. Dari titik A sampai garis BC, yang mana yang paling yang garis lurusnya, yaitu tinggal tarik saja garis dari A ke titik B. Jadi inilah hasil proyeksinya, itu titik B ya. Nah, jadi Nah, ini ya, yang ditandai dengan garis warna hijau itu merupakan garis hasil proyeksi antara titik A terhadap garis BC, dan garis AB inilah yang merupakan jarak yang harus dihitung yang mewakili titik A, jarak dari titik A terhadap garis BC. Nah, jadi kita tinggal mencari saja panjang garis AB ini berapa. Nah, ternyata karena ini garis AB juga merupakan rusuk dari kubus ini, maka si garis AB juga adalah 5 cm, sehingga jarak antara titik A dengan garis BC juga adalah 5 cm. Ya, ini untuk jarak antara titik A terhadap garis BC. Ya, kita lanjutkan ke contoh kedua. Di sini ada sama soalnya, perhatikan gambar kubus berikut. Ya, masih sama, kubusnya juga masih kubus ABCDEFGH. Nah, kemudian panjang rusuknya pun masih sama, yaitu masih 5 cm. Jadi saya mencontohkannya itu masih sama ya. Nah, kemudian bagaimana soalnya? Di sini soalnya yaitu suruh menentukan jarak antara titik B dengan garis GH. Nah, di sini kan ada titik B, kemudian ada garis GH. Nah, kalau sudah tahu kalian di mana letak titik B, kemudian tahu juga letak garis GH, langkah pertama yang harus kalian selesaikan untuk menjawab soal ini yaitu proyeksikan terlebih dahulu titik B terhadap garis GH. Nah, kita kalau mau memproyeksikan tinggal tarik saja garis lurus di antara G dengan H ini, mana garis yang paling dekat terhadap B. Ya sudah, kita tarik garis lurus, yaitu garis
BG ya. Karena kalau kita menarik atau memproyeksikan titik B terhadap garis GH dan dia ada di titik H, itu akan jauh garisnya ya, akan lebih panjang dibandingkan garis B ke G, titik B ke titik G. Nah, maka diproyeksikannya itu dan akan menghasilkan garis BG ini ya. Nah, maka garis BG ini juga akan mewakili jarak antara titik B terhadap garis GH. Kenapa? Karena ingat, konsep jarak itu cari jarak yang paling dekat. Jadi itulah disebut jarak. Kalau kita mencari dari B ke garis H itu adalah B ke H, di sini ditarik garisnya, maka itu adalah jarak paling jauh. Maka itu merupakan jarak. Beda halnya kalau ditanyakannya nanti dari garis B ke H ini ya, beda ya. Nah, kalau hasil proyeksi kita cari yang terdekat, atau jarak itu cari yang terdekat. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lihat garis BG ini ternyata merupakan diagonal bidang dari kubus. Nah, kalau diagonal bidang, ingat konsepnya, tinggal diakar-duakan saja hasil rusuknya itu. Jadi 5 akar 2 itu untuk diagonal bidang ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian lupa nanti pas nanti-nantinya gitu, kalian bisa menggunakan cara atau aturan Pitagoras. Nah, di sini kan garis BG yang mau kita cari, kita pilih saja salah satu segitiga di antara ini, bisa BCG, bisa juga BFG. Nah, misalkan ibu memilihnya itu misalkan segitiga BCG. Sudah, kita cari saja di sini BG-nya itu sebagai garis atau sisi miringnya ya. Nah, maka karena di sini yang dicarinya itu sisi miringnya itu yang dicari, maka BG sama dengan akar dari BC-nya itu dikuadratkan. Ini ingat ya aturan Pitagoras ini ya, bisa seperti ini, plus CG. CG-nya juga dikuadratkan. Sudah. Tinggal masukkan saja garis-garis panjang garisnya. BG sama dengan akar dari BC-nya tadi berapa? Nah, BC itu sama kayak rusuk, panjang rusuk ya. Nah, jadi panjang rusuk kubus itu semua sisinya sama panjang, baik AB, BC, CG, GH, dan seterusnya. Nah, maka di sini BC adalah 5. Di sini kuadrat, berarti 5-nya dikuadratkan. Plus CG. CG juga merupakan bagian rusuk dari kubus ini. Nah, maka hasilnya juga panjangnya adalah 5. Maka 5 dikuadratkan juga sesuai rumus ya, sesuai aturan Pitagoras. Nah, kemudian BG sama dengan akar 5 dikuadratkan, berarti 5-nya itu ada 2. 5 dikali 5 berarti sama dengan 25. Plus 5 kuadrat juga 25. Maka BG sama dengan akar 25 ditambah 25, hasilnya 50. Nah, kemudian BG sama dengan, karena akar 50 itu merupakan angka yang tidak bisa dikeluarkan akarnya secara seutuhnya gitu ya, maka kita cari akar yang mendekati dari 50, akar berapa? Ternyata ketika dimanipulasi, angka-angkanya yaitu 25 dikali 2. Kenapa 25? Kalau misalkan 36 kali 2 itu akan lebih. Kemudian kalau misalkan 14 kali 2 itu akan kurang jauh. Nah, maka 25 dikali 2 kan hasilnya 50. Nah, tinggal kita keluarkan akar dari 25 itu berapa? Ternyata 5. Sementara untuk akar 2 kita tulis kembali. Jadi hasilnya itu adalah 5 akar 2. Nah, karena garis BG-nya itu 5 akar 2, dan garis BG ini juga mewakili jarak antara titik B ke garis GH, maka jarak antara titik B terhadap garis GH juga adalah 5 akar 2 cm. Gitu ya. Ini untuk contoh yang kedua. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di sini masih perhatikan gambar kubus. Kubusnya pun masih sama, yaitu kubus ABCDEFGH. Hanya saja di sini panjang rusuknya saya kurangi 1 biar memudahkan dalam perhitungan gitu ya. Di sini panjang rusuknya itu 4 cm. Adapun pertanyaannya itu
tentukan jarak antara titik A dengan garis BD. Di sini antara titik A di sini, garis BD. BD di sini ya, B ke D. Nah, ini ya. Nah, ketika kalian menentukan jarak antara titik A kemudian garis BD ini belum ada garisnya, maka kita buat ya, buat terlebih dahulu garisnya yaitu garis BD. Nah, dari B ke D. Nah, kalau sudah kita buat sendiri garis BD ini, langkah berikutnya yaitu proyeksikan. Ingat selalu proyeksikan ya. Dari titik A ke garis BD, kita tinggal tarik garis lurus yaitu dari A ke BD itu akan menghasilkan titik proyeksi yaitu titik P. Nah, maka bisa ada garis jadi dari A ke P. Nah, dari A ke P itu merupakan garis yang mewakili jarak antara titik A ke BD. Kenapa nggak ke garis AD atau A ke B? Karena kalau kita lihat di gambar di sini mungkin terlihat sama panjangnya antara AP, antara AD dengan AB. Tapi kalau kita lihat secara realnya, ini jauh lebih pendek dibandingkan antara garis A ke D ataupun dari garis A ke B. Maka inilah AP inilah, panjang garis AP inilah yang mewakili jarak antara titik A ke BD. Karena AP itu merupakan jarak terpendek untuk menuju ke garis BD dari titik A gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soalnya? Karena di sini AP, garis AP itu tegak lurus dengan garis BD, maka AP ini merupakan setengahnya dari garis AC ya. Nah, karena AC itu merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Nah, maka tinggal kita rusuknya itu tinggal di akar 2 kan. Jadi 4 akar 2. Nah, maka AP sama dengan AP kan ini ya, dia itu merupakan setengahnya dari panjang AC, maka AP sama dengan setengah AC. AP sama dengan setengahnya masih tetap kali AC. Panjang AC-nya berapa? Karena di sini rusuknya 4, AC-nya itu merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang, maka tinggal 4 akar 2. Sudah, setengahnya dari 4 akar 2 berapa? 4 kali 1, 4 dibagi 2, jadi 2. Akar 2-nya masih tetap ya, jadi 2 akar 2. Ini untuk cara kalau kalian sudah tahu panjang diagonal sisi itu berapa. Tapi kalau misalkan kalian belum tahu, kalian boleh menggunakan aturan Pythagoras yang seperti sebelum-sebelumnya. Tinggal AC kan yang ini ya, AC. Nah, kita jadi cari dulu panjang AC. Nah, kemudian nih di sini kan ada segitiga ya, A, B, C. Ya sudah, AC sama dengan akar dari AB dikuadratkan plus BC. BC juga dikuadratkan. Sudah, AC sama dengan akar AB-nya itu kan rusuk ya, 4, kemudian BC-nya juga masih sama rusuk, panjang rusuk, berarti masih juga 4. Berarti AB-nya 4 kuadrat plus BC-nya juga 4 kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadratnya dikuadratkan ya, berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Plus 4 kuadrat juga sama 16. Sama dengan akar 16 tambah 16 yaitu 32. Karena akar 32 itu tidak ada yang pas ya, kayak akar 25, kayak akar 4. Nah, maka cari yang diantara akar-akar 25 ataupun 4 ataupun 16 yang bisa dikali berapa hasil 32. Ternyata hasilnya itu 16 kali 2 menghasilkan 32. Jadi akar 16 itu dikeluarkan akarnya yaitu 4. Sementara akar 2 itu tinggal dituliskan kembali. Maka hasilnya 4 akar 2. Ini untuk cara mencari AC kalau misalkan kalian tidak tahu diagonal sisi itu berapa gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah tahu, kalian langsung saja masukkan yaitu 4 akar 2. Tapi kalau misalkan nanti di sininya 6, berarti 6 akar 2 gitu ya panjang AC-nya. Nah, ini seputar AP. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A dengan garis BD ini adalah
2 akar 2 ya. Jadi setengahnya dari panjang AC. Nah, semoga apa yang sudah kalian pelajari hari ini bisa dipahami kembali, bisa dimengerti, dan semoga kalian juga masih semangat untuk belajar matematika gitu ya. Semoga dengan adanya pandemi ini membuat kalian menjadi lebih semangat belajarnya lagi walaupun hanya dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.